Berjumpa lagi dengan saya. Kita akan melanjutkan belajar kita kali ini belajar tentang SPSS, yaitu tentang uji. Kali ini tentang uji autokorelasi. Nah, apa itu uji autokorelasi? Pada intinya sebuah persamaan regresi itu akan mengalami autokorelasi ketika nilai residunya itu berkorelasi antar waktu. Oke, penjelasan lebih detailnya mungkin bisa nanti dijelaskan melalui kelas teori. Pada intinya kita di sini belajar lebih ke praktek, jadi kita langsung ke prakteknya saja. Jadi di bagian praktek, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan open data. Kali ini datanya berbeda. Jadi kali ini datanya adalah kita menggunakan data uji autokorelasi. Jika kita lihat di sini ada perbedaan dari sebelumnya. Di sini ada series waktu, ya kan, dari tahun 86 sampai 2010. Jadi ini datanya adalah data time series. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk melakukan uji autokorelasi? Yang pertama kita melakukannya dengan metode Durbin-Watson. Langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita klik analyze, kemudian kita klik regression, linear, kemudian kita masukkan variable dependentnya, kemudian variable independennya, dan kita klik statistik. Di situ kita centang Durbin-Watson karena kita ingin menguji uji autokorelasi menggunakan metode Durbin-Watson. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah di tabel ini, tabel model summary. Di sini terdapat nilai Durbin-Watson 1,983. Nah, bagaimana cara mengambil keputusannya? Pertama, kita perlu mengetahui nilai DU dan DL-nya. Nilai DU dan DL-nya itu bisa diperoleh dengan cara melihat tabel Durbin-Watson. Nah, DU dan DL itu dilihat dari jumlah observasi atau N min 1 dan jumlah variabel bebasnya. Dalam kasus ini jumlah observasinya dikurangi 1 atau N-1 itu sebanyak 24, sedangkan jumlah variabel bebasnya adalah 2. Jika kita lihat di tabel Durbin-Watson, dengan N-nya itu adalah 24, kemudian K-nya itu 2, itu DL-nya itu 0,959, ini 0,959, kemudian DU-nya itu 1,298. Nah, bagaimana cara mengambil keputusannya? Kita lihat kriteria pengambilan keputusan dalam ini, bentar. Oke. Bentar. Oke. Saya besarkan. Nah, ini dia sebisa mungkin itu berada di wilayah ini. Jadi kalau kita tadi peroleh DU-nya itu sebesar 1,298, berarti kita harus tahu 4 minus DU-nya berapa. Berarti 4 dikurangi 1,298 sama dengan 2,702. Kemudian 4 minus DL-nya adalah 4 dikurangin 0,959 sama dengan 3,041. Jika kita lihat hasil dari tes Durbin-Watson test kita, itu nilainya 1,983. Jadi bisa dikatakan bahwa 1,983 itu berada di wilayah ini, di mana DU-nya itu sebesar 1,298, kemudian tes kita itu 1,9, tes kita itulah 1,1983, dan 4 minus DU-nya itu adalah 2,702.
702. Sehingga kita bisa bilang jika model persamaan yang kita gunakan untuk mengestimasi regresi itu tidak mengalami autokorelasi. Baik, itu merupakan uji autokorelasi dengan menggunakan metode Durbin-Watson. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan di forum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.